Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandi Madi Pranadi Variana, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Igede Kartika Yasa, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Kade Adrian Nustina Putra, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Sasara Ditama, nomor absen 18. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tugas yang sudah kami buat tadi. Nah, yang pertama yaitu jelaskan definisi protokol. Nah, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Nah, yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan standar komunikasi data. Standar komunikasi data adalah aturan yang digunakan untuk mengatur dan mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer atau terminal. Nah, yang ketiga, jelaskan tujuan dari penetapan standar dalam bidang pelayanan atau jasa. Nah, penetapan atau standar dalam bidang pelayanan atau jasa, yang pertama melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. Nah, kedua melakukan metode jabat tangan atau handshaking. Nah, yang ketiga, negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. Keempat, bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan. Yang kelima, bagian format pesan yang digunakan. Yang keenam, yang harus dilakukan saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak sempurna. Mendeteksi rugi-rugi pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Nah, yang terakhir, mengakhiri suatu koneksi. Nah, yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Layar data link pada OSI layar. Lapisan data link atau data link layar adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Yang kelima, application layer pada layer application pada OSI layer. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini dapat menjadi layar paling atas dari model OSI. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Yang keenam, apa yang maksud dengan layer 3 pada TCP IP? Layer 3 pada TCP IP adalah network layer. Nah, protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi network access layer dalam TCP/IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Yang ketujuh, sebutkan 4 badan standarisasi internet dunia. Pertama, Internet Society atau ISOC. Yang kedua, Internet Architecture Board atau EAB. Yang ketiga, Internet Engineering Task Force atau IETF. Yang keempat, Internet Research Task Force atau IRTF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 8. Tujuan keseluruhan dari proses standar internet adalah: pertama, ada keunggulan teknis. Kedua, ada mengimplementasi sebelum dan pengajuan dokumentasi jelas, singkat, dan mudah dipahami, keterbukaan dan keadilan. Ketiga, ada aktualitas. Nomor 9, jelaskan mengenai badan organisasi IETF atau Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force disingkat IETF adalah sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak atau baik itu individual ataupun organisasional yang tertarik dalam mengembangkan jaringan komputer dan internet. Nomor 10 akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 10 berikut adalah gambar perbandingan OSI layer dan TCP/IP layer.
Terus 11, jelaskan peran badan organisasi. Kami jelas. Nomor 11. Nomor 11, jelaskan peran badan organisasi ISO atau IEC. ISO berperan dalam standar dan protokol komunikasi data internasional atau Organization for Standardization, disebut ISO. Merupakan sebuah standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukur mutu organisasi. Maka dari itu, penerapan ISO akan sangat menguntungkan perusahaan Anda dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun meningkatkan sistem manajemen mutu. Nomor 12, apa yang terjadi apabila masing-masing peralatan jaringan mempunyai standar yang berbeda-beda? Yang terjadi, setiap perusahaan akan mengalami penurunan penjualan dan akhirnya bangkrut karena tiap peralatan jaringan itu pasti sama semua. Yang membedakan hanyalah tipe atau merek dari peralatan tersebut. Jadi setiap peralatan jaringan masih bisa disatukan karena masih satu standar peralatan jaringan. Nomor 13, standar ISO dikembangkan oleh ISO untuk merespon kebutuhan pasar. Jelaskan prinsip pengembangan standar tersebut. ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu yang paling populer dan sempat diperbarui. Versi ISO 9001 yang terbaru adalah ISO 9001 berbanding 2008. Pendekatan proses mengedepankan aktivitas identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan peningkatan berkesinambungan. ISO 14001 merupakan standar yang menitikan kepada manajemen lingkungan. Faktor-faktor yang harus dipahami dan dilaksanakan mengadopsi jenis ini adalah manajemen limbah dan pengelolaannya, dan usaha mencapai efisien energi juga bahan bakar. Nah, sekian dari penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.